Welcome to Artful Moni Art and Design Channel. Pada pengolahan ekoprint, alat dan bahan apa saja yang diperlukan? Di sini ada jepitan, alat mengaduk, berbagai jenis daun atau zat pewarna alami, alat mengukus, alat merebus, dan berbagai zat mordan sebagai penguat atau pembangkit warna. Zat mordan ini ada yang terdiri dari jenisnya asam, netral, logam, dan basa. Zat mordan juga bisa dipakai sebagai fiksasi atau penguat warna di akhir pencelupan. Lalu kita sediakan juga gelas takar, kain atau kaos yang berbahan dasar alami, sendok, tali kasur atau tali lainnya untuk mengikat, lalu air, juga paralon, batang kayu atau tali tambang untuk dasar menggulung kain tersebut. Tahap selanjutnya kita masuk ke dalam tahap mordan awal, yaitu merendam kain pada larutan zat mordan. Hal ini dilakukan agar kain siap menerima warna. Rendam kain atau bahan pada larutan mordan 2,5 liter air dengan 5 sendok makan tawas butek atau tawas yang butiran, atau bisa juga 2,5 liter air dengan 15-20 gram tawas bongkahan. Rendam selama kurang lebih 1 jam. Perendaman mordan ini disesuaikan dengan jenis kain. Kalau kainnya kain sutra, direndam sebentar saja dengan teknik dingin. Tapi kalau kainnya itu berbahan katun, kamu bisa menggunakan gabungan air hangat atau air dingin saja. Dalam proses ini tidak ada benar-benar resep yang baku, sehingga tuliskan resep jelas sebagai catatan praktik Anda ya. Keringkan kain yang sudah dicelup dengan mordan dengan cara diangin-anginkan di tempat teduh. Tidak terkena sinar matahari langsung tanpa dibilas. Misalnya ditaruh di teras dan jangan biarkan mengering di ruang tertutup karena khawatir kainnya akan berjamur. Kita akan masuk ke tahap print. Salah satu teknik ekoprint itu ada teknik pounding, memukul-mukul bahan alami atau daun dan bunga pada permukaan kain. Tata daun menghadap ke atas dan susun dengan komposisi yang menarik. Lapisi bagian atasnya maupun bawah kain agar tidak menembus ke belakang. Alasi permukaan kerja dengan karton 3 mili atau bahan tebal lainnya seperti karpet. Khawatir nanti tegelnya malah pecah. Pukul-pukul daun hingga setengah hancur agar daun, bunga, kulit, dan lapisan kayu pewarna tersebut mengeluarkan cairan zat warna yang dikandungnya. Biarkan bagian tulang daun agar memberi siluet estetis nantinya. Jika Anda memakai bahan kaos, lapisi bagian tengah kaos dengan plastik agar rembesan warna di bagian atas itu tidak nembus ke lapisan belakang kaos. Biarkan kain yang sudah dipukul-pukul tadi minimal 2 jam sebelum melepas daun-daun tersebut agar menyerap. Beberapa praktisi ekoprint bahkan ada yang menyarankan untuk mendiamkan daun-daun tersebut hingga 2-3 hari. Setelah itu Anda bisa melepaskan satu persatu daun-daun yang sudah dipukul-pukul tadi. Lalu lakukan fiksasi dengan mencelupkan kain pada larutan tawas dengan resep yang sama seperti di mordan awal. Lalu biarkan kering tanpa diperas. Keringkan secara datar, lalu Anda bisa mengulang pencelupan pada larutan tawas jika kain sudah benar-benar kering. Teknik yang kedua ada teknik steaming, yaitu mengukus kain bersamaan dengan pewarna alam dan mordannya. Kain yang sudah dicelup dengan mordan awal itu dibagi menjadi 2 area, lalu letakkan daun pada permukaan kain yang satunya. Daun-daun bisa direndam cuka selama 6 jam terlebih dahulu, terutama bagi daun yang memiliki lapisan lilin di permukaannya. Lipat kain tersebut untuk menutupi bagian yang sudah ditumpuk dedaunan, lalu ikat kencang pada paralon, tali tambang, atau gulungan kayu. Di antara gulungan tersebut, dilapisi dengan plastik. Lalu ikat dengan sangat kencang menggunakan tali kasur. Boleh dilapisi dengan plastik lagi jika Anda ingin mengukus gulungan lebih dari 1 gulungan. Lilitan yang kencang bisa menggunakan alat perban. Dengan alat ini bisa lebih baik mengeluarkan warna karena tekanan pada daun-daun tersebut itu lebih rata dibanding dengan ikatan tali kasur biasa. Masukkan gulungan kencang tadi pada alat kukus. Jika gulungan lebih dari 1, jangan lupa untuk memisahkannya dengan mengalaskannya atau membungkusnya dengan plastik. Tutup panci lalu kukus selama 2 jam. Air harus terus dalam kondisi mendidih. Jangan hitung waktu kalau kalian di tengah-tengah proses itu menambahkan air yang sudah saat.
Hitungan 2 jam itu adalah full kondisi air yang dalam kondisi mendidih. Angkat gulungan tersebut, biarkan setengah kering, lalu lepaskan daun satu persatu, lanjut ke tahap fiksasi larutan tawas. Sekarang kita akan belajar teknik blanket, mengukus kain bersama lembar kain yang sudah dicelup warna alami terlebih dahulu. Pada kain ke-1, rendam kain pada larutan air dan tunjung 1:10. Rendam kain selama minimal 15 menit sampai 1 jam. Boleh hingga semalaman atau 24 jam. Biarkan kering tanpa dijemur. Kain kedua, warnai kain dengan pewarna alami dengan merebus kain dengan ekstrak pewarna alam. Anda dapat menggunakan ekstrak daun ketapang, daun jati, biji alpukat, atau pewarna alam lainnya. Ekstraksi dapat dilakukan dengan merebus zat pewarna alam dengan air hingga surut setengahnya. Letakkan dedaunan dan bebungaan menghadap ke bawah pada kain ke-1. Lalu tutupi dengan kain kedua yang sudah diberi pewarna alami sebelumnya. Kemudian lapisi atasnya dengan lapisan plastik yang lebar. Gulung dengan beralaskan tali tambang, lalu ikat dengan kencang, kemudian kukus selama 2 jam. Buka ikatan dan lembaran kain dan lepaskan dedaunan ataupun bunga-bunga, masukkan ke zat fiksasi kembali, biarkan kering tanpa diperas, sebaiknya dibiarkan kering di permukaan yang rata. Setelah melalui tahap fiksasi, keringkan tanpa dibilas di tempat teduh dan terbuka pada permukaan datar. Tidak digantung agar warna itu tidak rembes ya. Zat warna pun akan senantiasa rata dan menyerap dengan baik di permukaan kain. Jangan diperas dan biarkan hingga kering. Proses fiksasi dapat diulang dengan larutan baru setelah kain benar-benar kering. Thank you for watching. Jangan lupa subscribe, like, dan komen. See you next week. Bye!